untuk menghantam tesis Kiai Haji Imaduddin itu adalah mendatangkan bukti sezaman. Bahwa misalkan Ahmad al-Muhajir ilallah, bukan Ahmad al-Muhajir ilallah dalam ilmu nasab, Ya, tapi Ahmad bin Isa al-Abah an-Nafat itu benar-benar berhijrah dari Irak ke Hadramut. Kemudian satu. Kemudian yang kedua, itu satu. Kemudian yang kedua, Ahmad bin Isa al-Abah an-Nafat itu memiliki seorang anak yang bernama Ubaidillah dari data sezaman juga. Karena klaim mereka kan begitu hebat, luar biasa, ijma, masa paling sahih dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu adalah DNA. Karena DNA itu adalah catatan Allah yang dititipkan dalam diri manusia, sehingga itu tidak akan meleset, tidak akan meleset. Nah, artinya ketika tiga hal ini terpenuhi, maka baru itu antitesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani benar-benar terbantahkan. Nah, selama kehijrahan Ahmad bin Isa Al-Abah an-Nafat dari Irak ke Hadramut tidak ditemukan data sezamannya, dan Ahmad bin Isa al-Abah itu tidak memiliki atau selagi data sezaman status Abdullah itu merupakan anak Ahmad bin Isa tidak ditemukan, dan selagi, dan ini lebih kuat lagi nih sebenarnya, selagi DNA-nya dari keturunan Ba'lawi itu adalah G, maka mustahil bisa menjadi antitesis yang dapat membantah tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Begitu, Pak. Iya. Baik. Tes DNA ya, Gus. Jadi tes DNA ini kan sebuah hal yang spekulatif di bawah, di grassroots lah, artinya kepada masyarakat. Antara benar dan salah, ada yang berpendapat bahwasanya tes DNA itu hanya untuk bisa memverifikasi nasab dekat, tidak bisa memverifikasi sudah ribuan tahun yang lalu, bahkan jutaan tahun yang lalu. Nah, ini bagaimana Gus secara disiplin ilmunya, bahwasanya tes DNA ini dapat memverifikasi secara akurat bahwasanya kan dia kan berdasarkan mutasi kan, perpindahan terhadap bangsa-bangsa di era-era sebelumnya, dan bagaimana bisa akurat bahwasanya harusnya nasabnya Ba'lawi ini berhaplogrupnya J1. Bahkan juga ada yang mengklaim juga, ini juga ada nasab Wali Songo haplogrupnya adalah O. Nah, apa hubungannya O dengan J1? Mungkin ada sedikit dari pemahaman dari Gus Aziz terkait tentang DNA. Oke. Ya, jadi saya akan mengutip satu statement yang disampaikan oleh Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab ya. Bahwa untuk catatan-catatan masa lalu, catatan-catatan sejarah itu memiliki banyak potensi pemalsuan, kerusakan, penambahan, pengurangan. Dan pada ujungnya, yang namanya catatan itu hanya memiliki fungsi gon saja, hanya sampai kepada taraf gon, prasangka yang kuat saja. Nah, tetapi DNA itu adalah sebuah ilmu modern yang menunjukkan tentang asal-usul dan leluhur dari seseorang yang sangat detail, sehingga dari DNA ini kemungkinan kesalahan itu 1% lah, bahkan 0,99%, 0,99% dari sisi kesalahan. Artinya validitasnya itu 99,99%. Nah, sehingga ulama nasab saja itu bisa beliau ini menggunakan DNA untuk memverifikasi nasab. Nah, adapun statement-statement baik itu dari kalangan Ba'lawi atau non Ba'lawi yang nasab mereka itu disangsikan ketersambungannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai contoh misalkan seperti Ibrahim bin Mansur, ini tokoh yang internasional ya, tokoh luar dari salah satu ulama yang mengklaim dirinya sebagai ahli nasab dan sebagai zuriyah Rasul, dan ternyata haplogrupnya itu R. Nah, kemudian ada Anas Al-Qutbi juga ada itu, dan itu belum bisa kita bahas itu. Dan juga misalkan dari kalangan Ba'lawi itu yang berhaplogrup G. Ya, tadi kita ringkas.
Ada yang mengklaim dzurriyyah Nabi sementara haplogrupnya R. Ada orang yang mengklaim dzurriyyah Nabi sementara haplogrupnya O. Ada seseorang yang mengklaim dzurriyyah Nabi sementara haplogrupnya itu L. Ada yang mengklaim dzurriyyah Nabi sementara haplogrupnya itu D1. Nah, dari empat dari empat haplogrup ini, sebenarnya haplogrup dzurriyyah Nabi itu yang mana? Jadi kan kita bingung. Ada O, ada E, ada R, ada L. Bahkan ada J1 tuh. Nah, sehingga di sini kan perlu kajian secara khusus, dan itu seringkali diulas oleh siapa, Dr. Sugeng. Ya, itu bisa dicek di konten-kontennya itu. Sehingga ketika seseorang itu tidak memiliki haplogrup J1, sementara dirinya mengklaim sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, itu arahnya tidak akan jauh bahwa menganggap bahwa DNA ini tidak bisa, hasilnya tidak valid, apalagi untuk menelusuri leluhur-leluhur yang jauh. Karena statement mereka sama. Baik itu yang memiliki haplogrup E, haplogrup R, haplogrup O, atau haplogrup G, statement mereka sama, yaitu menganggap bahwasannya DNA itu tidak bisa menelusuri leluhur yang jauh, sementara ahli nasabnya bilang bahwa DNA itu bisa untuk menelusuri yang jauh, bahkan lebih kuat daripada catatan masa lalu. Ya, intinya itu hanya sekedar kedok, kedok untuk menutupi kepalsuan nasabnya. Ini kita membahas tentang jalur yang nasab yang dari jalur laki-laki, bukan jalur yang perempuan, mitokondria ya, atau autosomal yang zigzag ya. Karena memang di DNA itu ada 3.